3 prajurit Ukraina memilih meletakkan senjata dan menyerah ke militer Rusia di Kurakovo. Ini terjadi usai mereka mendengar seruan pasukan Rusia lewat drone penyiaran. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 28 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Brigade Kelima bagian dari kelompok pasukan yang beroperasi di arah Kurakovo menemukan lokasi 3 prajurit Ukraina di salah satu rumah swasta. Setelah menggunakan drone penyiaran suara, tentara angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk meletakkan senjata mereka dan menyelamatkan nyawa mereka dengan menyerah. Ja, Kosik Juri Jovović, narodivся u selu Zakaprašća, mesto Mukačevo, Daci Derato, Novi Tete, 93 року. Посада сот директ. Я, дядюсь Іван Валерійович, народився 21 травня 1990 року. Волинська область, Луцький район, село Дерно. Водій механік. Я, Дуран Юрій Йосипович, народився місто Перечин, Закарпаття, 1974-17 квітня, солдат. Ми військові Збройних сил України були на позиції враг на хаті. Оборона посипалась, спецназці БПЛА пройшли мимо, нічого не сказали, не попередили. Зв'язок з керівництвом не було, не знали, що робити. Чекали довгий час. Літав дрон, кричав: здавайтеся, здавайтеся. Ми вирішили, колективно здалися. Хлопці, нема за що воювати. Здавайтеся, буде все добре, тут не обіжають, не б'ють. Pasukan Rusia terus membuat Ukraina mundur di wilayah Donetsk dan Kharkov. Kondisi dua oblast di timur Ukraina tersebut makin genting. Berdasarkan informasi publik Ukraina, Deep State dikutip dari Strana menyebutkan benteng dan gudang logistik Donetsk, yaitu kota Pokrovsk, kini semakin mengkhawatirkan. Prajurit Vladimir Putin kini telah menguasai wilayah selatan Pokrovsk, yaitu Selpi, dan beberapa wilayah di utara Kurakovo yang jaraknya sekitar 40 km selatan Pokrovsk. Di Kurakovo sendiri, pasukan Rusia telah sampai di pusat kota yang telah ditandai dengan zona abu-abu yang oleh Ukraina diartikan dengan pertempuran sengit dan Rusia segera menguasainya. Militer Ukraina juga menulis tentang pengelompokan kembali Federasi Rusia dan dimulainya serangan terhadap Stary Terny di barat laut Kurakovo. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pusat pemerintahan Ukraina di kota Kiev dapat menjadi target serangan rudal balistik hipersonik Oresnik milik Rusia. Putin mengatakan serangan terhadap wilayah Rusia, termasuk dengan senjata barat, tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Rusia tidak mengesampingkan penggunaan Oresnik terhadap fasilitas militer, fasilitas industri militer, atau pusat pengambilan keputusan termasuk di Kiev, kata Putin saat menghadiri KTT Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Astana, ibu kota Kazakhstan pada Kamis 28 November 2024. Presiden Rusia itu mengancam akan menanggapi setiap serangan terhadap wilayah Rusia. Ia membenarkan serangan besar-besaran yang dilancarkan negaranya terhadap Ukraina pada Kamis kemarin merupakan respon atas serangan rudal ATACMS buatan Amerika Serikat. Awak K-52M sebagai bagian dari kelompok taktis campuran menyerang personel dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia melalui akun Telegram @emoderasya pada Jumat 29 November 2024.
Setiap harinya, perang yang melibatkan dua negara bertetangga ini terus meningkat. Alih-alih berdamai, Rusia justru makin menunjukkan kemarahannya terhadap pasukan Ukraina. Segala cara dilakukan untuk menghancurkan personel, peralatan, dan posisi militer Ukraina. Salah satunya melalui serangan dari udara. Seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan bertubi-tubi dilayangkan oleh awak K-52M saat beroperasi di udara perbatasan wilayah Kursk. Dapat dipastikan serangannya tepat sasaran dan melukai sejumlah tentara Ukraina. Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 1000 hari ini masih terus memanas. Kedua kubu masih terus intens dalam meluncurkan serangannya satu sama lain. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 29 November 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tembakan rudal presisi pada posisi instalasi artileri roket Amerika. Akibatnya, 2 MLRS Ukraina hancur total dan satu peralatan lainnya alami rusak berat. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Kepulan asap tebal membumbung tinggi, imbas serangan bom FHB-3000 yang dilayangkan prajurit Angkatan Bersenjata Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 29 November 2024. Angkatan Bersenjata Rusia tidak tanggung-tanggung meledakkan dan meruntuhkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Volchansk. Drone pasukan Ukraina merekam situasi pasca serangan Rusia dengan bom berdaya ledak tinggi datang di posisi mereka. Kepulan asap nyaris menutupi semua area atau pemukiman yang diduduki prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Serangan dahsyat dari drone FPV diluncurkan terhadap posisi pasukan Ukraina yang bersembunyi di daerah pemukiman. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 29 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur dari operator WAV Black Hazards dari grup center Rusia. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus bekerja menjalankan misinya menghancurkan posisi prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman, WAV Rusia terus bekerja menghantam satu persatu titik yang ditargetkan. Rusia mengklaim serangannya ini jelas memberikan kerugian pada kubu Zelensky. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.